Banyak yang bilang cinta pertama anak perempuan adalah sang ayah. Di film ini jelas terbukti bahwa pernyataan tersebut tepat sekali. Kalau ente nggak percaya nih, saksiin aja sampai habis. Pasti ente bakal sepakat. Sudah berkali-kali Hale hubungi ayahnya, namun tak dibalas juga. Sedangkan badai besar sedang melanda wilayah tempat tinggal ayahnya. Dia pun akhirnya nekat berangkat menuju ke rumah ayahnya. Walaupun jalan menuju ke sana telah ditutup oleh polisi karena banyak yang tergenang air. Sang polisi ini merupakan mantan pacar kakaknya Harley, namanya Beth. Tapi dia tetap tidak mengizinkan dan memerintahkannya untuk memutar balik demi keselamatannya. Harley bilang dia amat tahu jalan wilayah itu, tapi tetap tidak bisa. Harley pun mengatakan memahami itu. Ternyata Harley membangkang karena dia amat mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Di radio pun terdengar berita bahwa bagai Wendy bergerak ke arah tengah, hujan dan angin semakin menderu. Namun Harley tak peduli dengan berita tersebut. Yang ada di benaknya hanya ingin segera mengetahui kondisi ayahnya. Harley sampai juga nih ke rumah ayahnya. Ketika melihat piala, Harley terkenang betapa ayahnya amat dekat dan menyayanginya. Harley pun menghubungi kakaknya Beth. Dia bilang ayahnya tidak ada, tapi Sugar ada. Aneh. Biasanya mereka selalu berdua nih kemanapun juga. Harley pun bersikeras akan memeriksa rumah lamanya, walaupun kakaknya melarang. Akhirnya Harley bersama Sugar sang anjing meluncur menuju rumah lama walaupun hujan badai semakin menggila. Setelah perjalanan sekian lama, mereka akhirnya tiba nih. Harley mencari di semua ruang, teriak, "Ayah, ayah!" Gak ada jawaban juga. Karena di dalam rumah gak ada, Harley pun mencari keluar rumah sambil terus teriak memanggil ayahnya. Saking bingungnya nih, dia pun nanya si Sugar tentang ayahnya. Pantes aja gak dijawab-jawab. Ternyata HP ayahnya ditaruh di dapur. Ada miss call nih dari Harley sendiri 6, dan dari Beth kakaknya Harley 25 panggilan. Saat kebingungan, Harley mendengar gonggongan si Sugar. Dia pun segera menuju ke sana. Harley pun memutuskan turun ke bagian kolong rumah, mengikuti intuisi anjingnya selangkah demi selangkah. Anehnya, si Sugar gak mau ikut turun. Sepertinya sih dia tahu nih ada yang amat menakutkan di bawah sana. Harley terus merangkak mencari keberadaan ayahnya. Terkaget karena mendengar suara dengusan. Saat dilihat tak ada apapun. Dia melihat obeng yang biasa ayahnya gunakan tergeletak di tanah. Danyak kaget. Dia melihat bercak darah yang masih baru menempel di pipa. Betapa khawatirnya saat dibalikan nih. Tubuh ayahnya diam aja tanpa reaksi sama sekali. Pucat. Harley mencoba menyeret ayahnya, namun tidak mampu. Dia pun mencari sesuatu. Ternyata dia menemukan plastik tebal sebagai alat bantu menarik ayahnya ke suatu tempat untuk mengamankannya. Terdengar berita radio. Badai lebih besar akan terjadi dari minggu pagi hingga malam. Harley pun terus menarik sang ayah. Ekor buaya besar muncul mendadak, langsung menyerang, mengejar. Untunglah ketika jarak sudah semakin dekat, Harley berhasil menarik ayahnya ke balik pipa. Di luar,
Hujan dan angin terus mengamuk, juga mengendurkan tenaganya. Hale bingung nih, entah harus berbuat apa menghadapi situasi mengerikan ini. Tiba-tiba dia mendengar suara lenguhan ayahnya yang mulai sadar. Dengan jaketnya nih, dia ngambil air hujan dan memberi minum ayahnya. Harry bertanya tentang luka ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa dia diserang hingga luka parah oleh buaya yang masuk dari pipa pembuangan air ke danau. Dia meminta Hale untuk pergi, namun Hale tak mau jika tanpa ayahnya. Hale akan ambil HP, tapi ayahnya bilang takkan ada yang mau datang menolong mereka. Ayahnya bilang, pandang matanya. Di darat buaya tidak mendengar, tapi dalam gelap buaya mampu melihat. Saking tegangnya, Hale meminta ayahnya bicara dengannya. Hale tetap waspada dan mencari tahu di mana keberadaan buaya itu. Di saat dia telah mendapatkan HP-nya dan mencoba menelepon cari bantuan, lama-lama terdengar suara desah napas. Lalu buaya itu pun mengejarnya. Hale menendang buaya tersebut dan berhasil melepaskan diri. Ayahnya berusaha mengalihkan perhatian buaya dengan memukul pipa sekuat tenaga. HP yang menjadi harapan untuk meminta bantuan ke pihak luar kini hancur terindak buaya. Hale memang wanita tangguh dan pantang menyerah. Dia pun menancapkan obeng ke mata buaya. Sejenak dia berhasil lepas dari mulut buaya. Namun sepertinya tak semudah itu. Entah kenapa, sang buaya berbalik badan dan pergi meninggalkan Hale. Sang ayah bingung entah harus berbuat apa. Sementara Hale putrinya, dia yakin tak baik-baik saja seperti pengakuannya. Sang ayah pun berpikir mencari cara untuk membantu putrinya yang kini terluka. Sedangkan Hale yang terluka karena gigitan buaya berusaha agar darahnya tak banyak keluar. Badai di luar masih terus berlangsung dan air yang masuk ke kolong rumahnya semakin banyak. Berita radio menyatakan banjir bandang akan terjadi. Hale menanyai keberadaan buaya karena dia akan keluar mencari bantuan. Namun Hale dengan nekat keluar persembunyiannya dan merayap ingin keluar rumah untuk cari bantuan. Sang ayah berusaha mengatasi untuk sementara kaki tulangnya yang patah karena gigitan buaya. Hale pun terus berjalan perlahan dengan senternya nih untuk mengetahui keberadaan buaya. Akhirnya dia sampai ke lubang angin untuk mengetahui kondisi di luar. Hale melihat ada orang di luar toko. Dia pun berteriak minta tolong. Ternyata pemilik toko sedang memindahkan barang-barangnya agar tak terendam banjir. Hale berteriak sekuat tenaga minta tolong. Stan keasikan mengambil barang-barang toko hingga tak tahu keadaan di luar seperti apa. Betapa terguncangnya Hale. Mereka yang di luar yang diharapkan
bahkan dapat membantu, akhirnya jadi korban keganasan buaya-buaya pembunuh. Dave terus memantau ketinggian air, disesuaikan dengan jam tangannya. Hale pun telah mencapai jalan keluar yang diberitahu ayahnya, namun dia tetap waspada. Dia berusaha membuka dinding lantai yang merupakan pintu keluar. Dia mendorong ke atas untuk membukanya, namun sepertinya tersangkut nih. Hale menanyakan jalan keluar lewat pipa pembuangan, tapi ayahnya melarang karena itu jarum masuk buaya. Badai bertambah besar, atap rumah pun berterbangan. Mendadak Dave, ayahnya Hale, mendengar ada seseorang di luar. Dia pun memukul pipa sekuat tenaga untuk memberitahui posisi keberadaannya. Sementara temannya, Pete, turun ke air memperbaiki baling-baling perahunya yang tersangkut rerumputan. Karena Wayne tak mendengar panggilannya, Hale pun bergerak berpindah dengan rasa was-was. Khawatir buaya mendadak menyerangnya. Pete penasaran melihat rantai ayunan bergerak-gerak sendiri. Wayne, dia sampai ke pintu turun ke kolong rumah. Dia segera menghubungi Pete meminta bantuan, namun Pete kini pun sedang ketakutan menghadapi teror buaya. Hale pun kalap, dia pun berenang menjauh dan sang buaya langsung mengejarnya. Terlambat beberapa detik aja, celakalah nasib si Hale. Hale sepertinya sudah hampir menyerah, namun sang ayah terus menyemangati putrinya. Dia ingatkan, putrinya sosok yang tak kenal kata menyerah. Seperti saat kecil, dia berhasil tahan napas di air untuk waktu lama. Bahkan akhirnya kakaknya pun kalah. Dan itu dia lakukan sendiri tengah malam tanpa bantuan siapapun. Hale menyatakan dia merindukan kehadiran ayahnya saat dia menang lomba renang. We are gonna beat these pea-brained lizard shits. You and me. I can do it. Ayahnya meminta Hale ke tangga keluar dan dia akan mengalihkan perhatian buaya. Buaya itu terpancing amarahnya karena suara bising dan akhirnya mendatangi sumber suara tersebut. Hale pun terbantu dengan kondisi tersebut karena fokus buaya kini ke sumber bunyi bising. Dave, ayah Hale berhasil dan buaya pun terjepit. Lalu dengan penuh amarah, dia terus menghantamnya. Naas sedang berjalan mundur, kaki Hale menimbulkan bunyi karena membentur kotak besi. Buaya pun segera bereaksi. Batu bata saja tak cukup. Ini Dave menghajar buaya dengan sekop dengan penuh amarah hingga buaya itu pun tewas. Hale tak dapat menuju tangga karena buaya masih ada di sana. Dia akan coba keluar lewat pipa pembuangan. Berjalan perlahan, takut buaya akan tahu keberadaannya. Dia pun kaget saat melihat mayat polisi mengambang. Ternyata Hale berada di sarang buaya. Dia pun sadar ini amat berbahaya karena biasanya
induknya ada di sekitarnya. Dan benar saja, tak lama kemudian sang induk muncul. Hale sadar buaya itu pasti sedang mengintai. Dia melihat pistol di mayat polisi yang mengapung dan berusaha mengambilnya. Dia akhirnya dapat meraih pistol tersebut. Mendadak buaya muncul dan menyerang. Hale berhasil membunuh buaya tersebut sampai menghabiskan seluruh peluru. Tak membuang waktu, Hale langsung bergerak menuju pipa pembuangan. Namun dia tetap waspada, siapa tahu ada buaya lainnya. Sementara Dave sang ayah semakin cemas karena air semakin meninggi. Mendadak seekor buaya bereaksi saat mengetahui keberadaan Hale dan langsung memburunya. Air semakin meninggi dan Dave sudah kesulitan mencari posisi untuk Hale segera berlari masuk dan melihat Sugar sedang menggaruk-garuk lantai. Hale mencari alat untuk menjebol lantai kayu rumahnya. Lantai segera jebol dan sang ayah sudah kehabisan napas dan perlahan tenggelam. Untunglah Hale berhasil menggapai ayahnya. Hale segera melakukan tindakan untuk membuat ayahnya sadar, namun tak ada reaksi. Dan akhirnya dengan tumbukan keras di dada, Dave sang ayah terjaga. Mereka berpelukan lega, menumpahkan berbagai rasa takut, teror, senang. Mereka pun memutuskan akan ke mobil untuk meninggalkan tempat ini. Namun kini air telah merendam mesin mobil mereka. Ayahnya tahu hanya perahu itu peluang mereka lolos sebelum tanggul jebol. Namun untuk mencapainya banyak buaya. Hale pun ragu. Percik air hujan akan membantunya lolos dari perhatian buaya. Namun mendadak hujan berhenti. Alarm tanda tanggul jebol berbunyi. Ayahnya memerintahkan Hale segera ke perahu sebelum banjir datang dan yakinkan bahwa Hale lebih cepat dari buaya. Naas, baru saja naik ke perahu, banjir bandang menghantam mereka. Mereka berusaha tetap bersama, namun kekuatan alam tak mampu mereka lawan. Hale langsung naik karena tahu buaya-buaya itu pasti berada di dalam air di bawahnya. Hale pun melempar sesuatu untuk mengetahui apakah ada buaya di bawah air situ. Hale mendengar suara hati, timbullah lagi harapannya. Dave menemukan suar yang dia yakin akan amat berguna dalam kondisi seperti ini. Hale berusaha mengambil hati dengan memanfaatkan perahu yang terbalik. Hale segera hubungi operator hati dan katakan mereka terjebak di banjir. Dave nyalakan suar, berusaha menemukan putrinya. Namun yang muncul hanya Sugar, sang anjing kesayangan. Belum puas, kini sang buaya mengejar Hale. Hale lalu masuk kamar mandi dan menutup pintunya. Namun sang buaya terus memaksa masuk.
Ali berhasil lolos dan segera mengajak ayahnya ke atap rumah. Dia mendengar suara helikopter penyelamat. Di saat berteriak minta pertolongan, mendadak kaca pecah, dihajar seekor buaya besar. Berusaha mencari jalan keluar, buaya menyerangnya. Di antara hidup dan mati, Hale terbayang masa kecilnya, kasih sayang ayahnya begitu besar terhadap dirinya. Baru saja lepas dari seekor mulut buaya, kini buaya lain menyerangnya kembali dengan bengis. Namun kini alam membantunya. Nyaris pegangannya lepas. Mendadak sang ayah menarik menyelamatkannya. Pesannya nih, dari sekian banyak adab atau perilaku terhormat nih, berbakti kepada orang tua adalah salah satu yang paling utama. Film mungkin hanya fiksi atau rekaan, namun bakti atau kepedulian Hale yang sampai bertaruh nyawa menyelamatkan ayahnya, ya kita dapat jadikan contoh bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua kita. Jangan sampai dengan dalih tertentu kita tidak peduli, bahkan sampai melupakan orang tua kita. Orang tualah yang merawat, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, mengorbankan waktu yang tak terhitung, juga tenaga yang tak sedikit. Maka semestinya kita jangan sampai lupa itu membalasnya dengan kasih sayang dalam berbagai bentuknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.